Kemudian kita ya betul Pak, tadi lupa belum direkod Pak. Betul, betul, betul. Kemarin juga kelupaan nggak direkod. Tapi sudah sempat saya screenshot. Ini kita klik di sini Pak, permukaan lingkarannya. Terus kita coba referensinya kita klik di garis yang lingkarannya. Ini. Betul. Nah, dia udah bisa di titik tengahnya. Kemudian kita di extend ini kita ubah menjadi all saja. Kemudian yang sini kita tap ini Pak. Yang di sini ini kita tap. Yang mana Pak? Ini ya. Kayak ini. Kita tap terus kita turun. Udah, Turunkan Pak. tap. Bawah ini nanti ada size gitu. Kita scroll ke bawah dulu. Nanti ada size. Nah, ini oke, size-nya ini kita ubah jadi 8 aja, Pak. 8. Nah, nanti dia otomatis jadi M8 125. Oke. Ini kalau ini apa ya? Kalau M8 nanti dikurangi 1,25. Iya. Terus jadi nanti lubangnya itu 6,75. Kita bisa melubanginya pakai Nmil 6. Pakai bor masih bisa. Cuma nanti yang di sini sama yang di sini itu dia pakainya M6, Pak. Dia lebih kecil. 6 dikurangi 1 mili untuk pitch-nya. Jadi dia melubanginya 5 mili. Padahal yang dibawakan tadi Nmil-nya Nmil 6 saja ya, Pak ya? Iya, M6. Nanti caranya bisa kita bor manual atau nanti kita bisa karena kalau nggak di sekrup nanti ada kekhawatiran dia akan terangkat di sebelah pojok-pojok nanti Pak. Bor manual itu gimana Pak? Bisa Pak, baik. Pas tengah terus nanti kita tap manual ya Pak. Tap atau ulir manual. Ulir. Udah dihapus. Siap. Ini nggak apa-apa Pak di sini nanti berarti begini aja ya. Nanti tinggal yang di sini sama di sini nanti di bor manual, di tab manual ya Pak ya. Kemudian berarti kita langsung ke manufaktur aja Pak berarti. Manufaktur untuk bikin chipnya. Kita bikin setup baru. Ini setup. Kemudian kita ubah model orientasinya Z dan X. Kemudian Z-nya di permukaan atas. Face-nya boleh di sini Pak, yang di garis ini atau boleh di bawah sini Pak. Kemudian kita turunkan dulu. Bodinya kita cek dulu Pak. Bodinya di sini, di chip. Oke, udah oke. Kemudian poinnya aja kita pilihkan yang kiri atas. Mungkin di sini ya Pak ya? Ini. Poinnya ini. Kita pilih kiri atas. Berarti X aksisnya kita flip juga. Kita cetak. Nah, sip. Ini seperti ini dulu Pak. Nanti kita cek dengan setup yang sebelumnya, tidak apa-apa. Untuk stopnya kita klik. Oh ya Pak, ini kalau
Kalau misalkan kita perlu flip X aksisnya di checklist itu, kalau misalkan gimana ya Pak? Gimana Pak? Boleh diulangi? Boleh diulangi? Bentar. Kita perlu ngechecklist flip X aksis itu, kalau Oh misalkan ya. gimana? Biasanya tadi kan X aksisnya tadi arahnya sana ya Pak ya? Ke kiri Oh, ini ya. benda. Nah ini kan harusnya masuk ke dalam benda. Gitu aja sih Pak. Oh, berarti Saya nanti kita masih ke dalam ya? Flip aja gitu. Siap. Kita ke stok. Kita ganti modenya relative size box aja Pak. Nomor 2. Ini kita bikin 0 sama 0 dulu aja Pak. 0 ya. Nah, nanti tetap kita double check lagi ya Pak ya di benda kerjanya apakah sesuai dengan ini atau belum. Karena nanti berkenaan dengan penentuan titik nolnya ketika di mesin. Gitu. Berarti disesuaikan dengan itu ya, kerja. Ya. Misalkan ini nanti lebih kecil, berarti nanti kita buat chipnya ya lebih kecil aja. Di manufaktur kita kecilkan. Kita oke dulu, Pak. Terus dari sini berarti sudah ada setup baru khusus untuk chip. Nah, ini kita bikin pemakanannya, pemakan kasar dulu. Pakai 2D adaptif. Yang 2D ini, Pak. Oh, adaptif layering, betul. Kita pakai 6 mili, oke. Yang ini feed per tooth-nya 0,1 dulu aja, Pak. 0,1. Oke, terus kita ke geometri. Kita pilih yang sini, Pak. Segitiga yang bawah. Nggak usah. Langsung aja segitiga bawah. Oke, untuk ketinggian sepertinya nggak usah diubah, tinggal passesnya aja. Seperti biasa ini 0,8. Ini 0,2. Yang di sini 0. Oh, 0,2 Pak. Yang aksialnya 0 aja. Smoothingnya kita centang. Nah, oke. Kemudian bisa diduplikasi Pak, adaptifnya. Kita edit di geometrinya saja. Kita hapus dulu chain-nya. Kemudian kita klik ini Pak, lingkarannya yang bawah-bawahnya. Berarti posisinya masih di itu dulu ya? Masih di pocket. Ini. Ya, benar Pak, di sini aja. Oh ini. Itu betul. Nggak apa-apa, terus yang sini. Semuanya. Iya sini sama yang sini. Betul, itu betul. 4 harusnya ada Pak. Iya. Terus nanti kita stok kontur kita centang.
Ah, 5, bawah juga, Pak. Betul. Stok konturnya kita klik yang sini, Pak. Nah, ini. Nah, segitiganya. Klik aja. Ya, ininya garis. Ini yang di sini. Nah, garisnya betul. Nah, jadi dia makannya nggak sampai luar-luaran. Tadi yang luar udah dimakan. Oke, Pak. Udah oke ini. Selanjutnya kita bikin konturnya, Pak, untuk pemakanan halus. Putar sih. Terakhir kita kontur dulu atau ini. Yang itu di kontur. Yang fit per tooth-nya kita ganti 0,02, Pak. Nah, jadi kalau untuk udah kontur atau pemakanan yang udah halus, langsung kita ganti 0,02 aja. Ke geometri. Di geometri kita pilih yang tadi udah kita makan semua, Pak. Yang ini ke lingkaran-lingkaran bawah ini. Sama segitiga yang bawah. Yang bawah saja kalau bisa, Pak. Nah, sip. Kita ke passes. Ini kita turun, Pak. Nggak bisa ya? Passesnya ini kita klik aja. Ini, oh ini udah bisa. Oke, kita smoothingnya kita centang. Kemudian yang ini yang spesial, Pak, untuk jig. Kita stok to lift-nya kita centang. Yang aksialnya tetap 0. 0. Untuk yang radial ini kita ubah menjadi minus 0,005. 5. Nah, itu fungsinya agar nanti jig dan bendanya itu tidak fit banget, tidak apa ya, pokoknya waktu masukinnya lebih mudah. Dia ada toleransi, jadi ada suaian, ada longgar sedikit biar bisa masuk. Gitu. Sudah di oke aja, Pak. Bentar, Pak. Tombol oke. Oke, oh susah. Ini passesnya ini diklik aja, Pak. Nah, bisa. Oh bisa. Oke, siap. Panjang soalnya, Pak. Panjang banget. Kemudian terakhir mungkin bore di sini, Pak. Kita bore yang bagian atas yang bisa kita bore. Yang ini. Oh. Iya. Baik, Pak. Mau disembat-sembat. Ini bur. Ke geometri saja, kita klik yang di lingkaran ini, Pak. Yang lingkarannya ini aja, Pak. Terus kita ke ketinggian, Pak. Ke ketinggian. Udah betul. Ini udah betul. Sudah betul. Kita ke height. Top height-nya kita tambah 1 mili. Full bottom-nya kita min 0,5. Yang bottom minus ya, Pak ya? Minus 0,5 ya. Biar yakin tembus. Iya, bolong ya, nanti itu bolong. Iya. Untuk passesnya kita klik. Kita ubah use rem angel aja.
Terus yang terakhir di linkingnya kita lead to center. Oke, Pak. Ya, oke, Pak. Ya. Oke. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, bisa kita simulasi dulu, Pak, yang setup 3. Kita klik kanan, simulasi. Salah. Oke, kita play saja. Semoga nggak ada yang kelewatan. Kalau di SMK hari ini ada agenda apa, Pak? Kegiatan belajar mengajar atau udah mulai PTS nih? Masih belajar mengajar, Pak. Oh, masih belajar mengajar ya. Kalau PTS mah udah kemarin. Oh, udah malah. Ya. Oh, iya ya. Dengan begitu. Untuk menghabiskan yang tengah dulu. Kalau waktu pas kemarin-kemarin kita pernah nyoba, cuma nggak sampai pengaturan ini, Pak. Sampai detail gitu. Jadi asal nyoba aja pakai apa tuh namanya? Pakai kayu. Oh, pakai kayu ya? Pakai bisa kayu. berhasil, Pak? Berhasil, tapi oh ya, itunya 2. Langsung 2 bikin yang sesuai dengan kanan kiri. Ya. Sesuai yang bikin Bapak tadi. Kanan kiri. Ya, berarti sudah oke berarti, Pak. Oke. Oke, kan belum tahu perbandingan kualitas setup dengan yang ini dengan setup yang kemarin. Kualitasnya apakah sama atau enggak? Ya, biasanya memang kalau yang setup ini di pemakanan konturnya bisa lebih halus sih, Pak. Gitu aja. Cuman ya memang nanti agak beda di setup antara kayu dengan yang di aluminium, memang agak beda. Oke, Pak, ini di close dulu. Tadi yang ternyata yang kemarin ngupdate di grup udah bisa jadi kayu itu punya Pak Iqbal sama Pak Haris ya? Ya, itu dicoba sama Pak Agus kemarin. Sip dong, berarti dong. Oke. Itu nggak pakai jig, Pak. Jadi jadi ada sisa kan sedikit. Iya. Dari sininya tuh. Jadi nggak sampai pemakanannya nggak sampai habis. Nggak sampai habis ya. Baru
dibalikin, dipotong gitu. Potong sendiri gitu ya Pak ya? Mm-mm. Oh dibalik sendiri, terus Mm-mm. dicekam, terus dipotong facing gitu Mm-mm. aja? Oh gitu, bisa juga. Cuman ya enak kalau nanti udah bisa pakai jig, enak. Mau bikin banyak, cepat. Iya, tapi kan kalau misalnya itu setupnya 2. Apa sih Mm-mm. namanya? Bahannya yang dikasih Mm-mm. itu kan potongan satu-satu ya Pak, berarti mesti Ya yang betul, ini ya. ya karena kan ada kanan kiri kan Pak, Mm-mm. ini. Jadi memang satu bahan untuk kiri, satu bahan untuk kanan, terus satu jig untuk kiri, satu jig untuk kanan. Berarti beda ya, kalau misalkan kemarin itu kan berarti ya. Gimana? Berarti bikin dulu yang kiri boleh, yang kanan dulu boleh. Boleh, ya. Jadi untuk prinsipnya sama, cuman beda arah aja. Kalau pakai Terus jig berarti tinggal kalau mau produksi lagi tinggal pakai aja jig yang ini yang udah jadi kan. Gitu. iya betul Pak. Jig ini kayak investasi sih Pak sebenarnya. Ya. Jadi udah bikin satu aja nanti terus dipakai. Tuh. Yang belum kita menghabiskan ini Pak. Kita bikin setup satu lagi kayaknya. New setup lagi. Kita hidupkan body satunya. Kita hidden aja body 3. Sama Pak, model orientasinya kita ZX aja. Z-nya di permukaan, X-nya di garis panjang. Diklik dulu, Z-nya diklik dulu. Yang sini diklik dulu. Klik biar sampai biru, nah baru diklik. Permukaan, iya. X-aksisnya kita silang dulu Pak, kok face juga ini. Kita kasih di garis aja Pak, garis. Oh iya, ketutupan itu dia. Garisnya sip, oke. Sip. Lock point-nya sama, kita kiri atas kan. Terus apa lagi ya? Bodinya kita cek dulu Pak. Udah betul belum? Bodinya kita klik yang body 1 ini aja. Klik bendanya aja. Oh, silang sih berarti Pak. Disilang dulu Pak. Baru kita klik ini. Oke, terus kita ke stok. Kita relatif size box. Terus kita buat ini Pak. 3 sama 0 gitu. Yang sini 3, sini 0. Kita oke dulu. Nah, jadi kita samakan dengan setup 3 ya Pak, yang jig-nya tadi. Kita tahan kontrol, terus klik setup 3 Pak. Nah, dia sama-sama X sama Z-nya, X sama Y-nya udah jadi satu. Yang beda cuma Z-nya. Ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Nah, gitu. Karena nanti ketika kita melakukan pemakanan yang setup 4, kita nggak usah mengubah pengenalan X sama Y-nya. Kita ngikutin X sama Y dari jig. Tinggal Z-nya aja nanti kita taruh di permukaan atas. Ceritanya nanti ketika di mesin begitu. Di sini Z-nya di sini ya.
Betul. Terus kita berarti sekarang ke setup 4. Kita lakukan pemakanan kasar, Pak. 2D adaptif. Kita klik yang bagian bawah sini, segitiga bagian bawah. Ininya fit per tutnya 0,1 dulu aja deh, Pak. Kita balik ke tool dulu. Ada yang belum kita ubah, 0,1 dulu aja, biar lebih cepat. Ketinggiannya kita klik. Ini 0,0 aja nggak apa-apa, Pak. Cuma nanti ketika kita menghabiskan kok ternyata ada sisa ya di bawahnya. Misalnya di sini masih ada sisa. Nanti kita offsetnya ini kita minuskan aja, Pak. Minus 0,1 gitu aja. Biar yakin. Biar yakin nggak ada sisa. Minus, Pak. Minus. Nah, terus kita ke passes. Sama ya, Pak. Ini 0,8. Sini 0,2. Sini 0. Yang sini centang. Oke. Oke, yang terakhir kita tinggal kontur saja, Pak. 2D kontur. Sip. Nah, ini agak banyak ini yang kita pilih. Tapi fit per tutnya 0,02. Biar ya halus. Kita ke geometrinya, Pak. Nah, geometrinya mulai dari ini garis yang paling bawah. Kemudian yang ini namanya raindrop ya, Pak, ini. Apa namanya yang berundak-undak ini namanya raindrop. Kita zoom dulu, Pak, biar kelihatan. Lagi. Nah, kita klikkan yang di bawah dinding ya, Pak, berarti. Sebentar. Nah, di bawah dinding ini. Iya, betul yang itu. Nah, semuanya kita pilih, Pak, yang di bagian itu. Yang sebelah-sebelahnya juga kita pilih sekalian. Oh, enggak. Keliru. Yang ini enggak usah, Pak, ini. Ini enggak usah. Nah, ini kita hilangkan. Kita putar dulu, Pak, putar. Iya. Nah, di sebelah sini, yang sini ini juga, sini ini juga, kemudian yang dalam juga. Betul ya. Oke. Sini. Kemudian yang dalam, Pak. Yang segitiga dalamnya. Yang berundak yang dalam. Iya. Yang sini. Sini juga. Terus kita ke passes, Pak. Smoothing aja kayaknya. Bawah.
Nah, oke, dah. Nah, terakhir berarti kita coba ya, Pak. Setup 2 kita klik. Setup 2 kita klik, kemudian kita tahan kontrol, setup 4 kita klik. Ya. Jadi yang biru 2 ya, Pak ya. Kita simulasikan. Nih, simulasikan. Iya, oke. Kita lihat ada yang kurang atau enggak nanti. Berarti secara G-code-nya sendiri Pak Iqbal sama Pak Haris sudah bisa ya Pak ya? Karena udah mencoba, udah jadi bendanya ya? Ya, kalau G-code udah. Siap. Enak Pak gitu Pak. Cuma belum pernah di edit gitu Pak untuk G-code. Jadi kalau misalnya udah generate G-code, dicoba dimasukkan ke sana langsung. Oh gitu, oh ya nanti saya ajari Pak. Setelah generate ada sedikit yang perlu diubah. Tapi sebenarnya kalau langsung dimasukkan ke mesin bisa kan Pak? Nggak ada masalah kan? Paling awalnya itu ya ada T1-nya dia. Ya, itu. Rasanya udah mencoba di kayu gimana Pak? Deg-degan dulu apa biasa aja atau gimana? Pas nyoba pakai kayu, biasa aja Pak. Nyari-nyari ya? settingannya aja. Kan pertama itu bikin papan nama kayak gitu dulu. Coba pakai kayu. Jadi sebenarnya selain bikin part ini udah pernah dicoba-coba ya berarti sama Pak Ya. Iqbal sama Pak Nasi. Pakai gitu Pak. Apa ya? Bikin asbak gitu Pak. Gitu bagus Pak Malan Pak. Teman-teman yang lain mungkin agak masih takut-takut mau coba gitu Pak. Takut kalau patah, takut apa gitu. Ya, jadi dicoba aja. Di apa sih namanya tuh kalau bahasa Sunda teh diulik gitu. Aduh, nggak tahu Pak itu diulik ke itu. Apa sih namanya? Dipanasin, dicoba, dicari caranya. Dicari caranya. Oh iya. Dicari caranya. Gimana caranya biar bisa jadi ya? Ya, minimal ngerti cara ngoperasiinnya. Seneng Pak misalnya kalau udah bisa itu nggak takut-takut coba gitu. Sering-sering nyoba. Ya, pas pertama sih belum ngerti pas antara desain sama benda kerjanya itu nggak sinkron. Ya, ternyata ada di settingan apa sih setup yang XYZ-nya itu yang titik nolnya itu belum ngerti ke sana sih tadinya. Kalau awal emang nggak tahu, tapi udah tahu. Oh, yang penting titik nolnya harus sama gitu. Antara nolnya desain sama nolnya si mesin harus sama. Berarti untuk setting titik nol itu tergantung benda kerjanya Pak? Iya Pak. Benda kerjanya dimensinya berapa? Kalau kecil berarti disetting lagi. Kalau misalkan besar disetting lagi kayak gitu. Jadi pas awalnya tuh nggak sampai. Kalau misalkan kemarin pas pertama kali nyoba tuh, jadi si mesinnya tuh ada pesan melebihi apa gitu. Jadi travel mungkin Pak ya, lebih travelnya. Ternyata titik nolnya belum pas. Siap. Tapi sekarang kalau udah pengalaman udah tahu kan Pak. Dan nanti dicoba yang ini. Nih kalau sampai sini sih sampai ke detail spray ini belum. Kalau ini sih kayaknya udah pro Pak. Iya. Maksudnya kayak gini udah pro maksudnya. Udah masuk kayaknya Pak.
Oke, ini tadi ada beberapa mungkin Pak yang perlu kita tambahin sebentar. Kita close dulu aja. Kita close dulu, nanti ada pelan-pelan. Nanti kita ke setup 4 kontur Pak. Ini di close dulu aja. Simulasinya di close dulu. Di konturnya kita double klik, kita edit di passes-nya Pak. Passes itu ada ini. Reserve order ada Pak. Reserve order. Nah, ini kita centang aja. Ini fungsinya biar dia pekerjaannya bertingkat sesuai dengan urutan klik kita tadi. Nah, kita oke dulu. Kemudian yang ada yang terlupa tadi di setup 2, Pak. Kita pindah ke setup 2. Kita tambahin kontur 1 kali lagi, Pak. Di setup 2-nya kita klik di sini, Pak. Kita klik dulu, Pak. Double klik. Nah, ini udah aktif kan? Oh, kita pilih kontur oke, 0,02 oke. Kita klik geometrinya. Sebentar Pak, ini kontur baru apa edit kontur? Harusnya kontur baru itu, Pak. Oh iya, kontur baru ini. Nah, kita klik di sini. Ke sini. Iya, di deketin ya, Pak. Lingkaran yang dalam-dalam. Bisa, Pak? Yang ini. Nah, itu betul. Yang sini juga. Oke. Ini tadi pakainya bor. Oke, kayaknya udah itu aja, Pak. Smoothing ya di ini, Pak. Di fase smoothing. Setelah smoothing berarti sudah. Nggak ada yang terlupa, insya Allah udah semua. Oke. Bisa dicoba lagi Pak, nanti kalau mau pengen coba bisa dicoba. Pelan-pelan. Yang penting titik nolnya udah pas, nanti hasilnya juga bisa pas. Bagus. Bisa, mungkin bisa dicoba untuk di post proses dulu Pak. Kita ke setup 2. Setup 2 ini kita klik kanan Pak, setup 2. Klik kanan. Kita post proses ini. Post proses. Ini post proses. Ya. Yang mana Pak? Post proses. Ini post proses. Oh, kok nggak kelihatan ya? Di bawahnya simulasi, generate, simulate, post proses. Oh ini. Ya. Oke, gerbel. Oke, ini name number-nya kita kasih 1 flat gitu, Pak. Flat and mill kan. Flat D6, diameter 6. Oke. Nanti kalau mau ngubah output foldernya diklik di titik 3 ini ya, Pak. Betul, nanti kita bikin new folder sendiri. Kita bikin, ini kan pemakanan atas ya Pak ya, kita pilih pemakanan atas gitu. Oke, select folder. Kita post kalau udah post. Tunggu sebentar di sini, nah nanti muncul. Oke, kita klik kanan di NC program ini Pak. Nanti ada open NC output folder nih.
Nah, di situ nanti bisa dibuka Pak foldernya pakai Notepad ya Pak ya. Ini mungkin nanti share screen-nya dipindah ke Notepad dulu. Oke, sudah beli. Oke, betul Pak. Kalau sebenarnya bisa kita ubah itu di sini Pak. Yang G28 ini nanti kita hapus, sama T1 ini kita hapus. Ini penjelasannya G28 kan posisi mesin awal sebelum kita play kan dia sudah G28, jadi nggak perlu dipanggil lagi. Kemudian kalau yang T1, karena mesin kita memang mengubah toolnya manual. Jadi kalau kita udah pasang di situ toolnya, kita play, kalau ada T1 dia akan diem. Dikiranya mesin ada pergantian nih. Makanya kita hapus saja. Siap. Terus nanti kita silang, kita simpan. Save kita aja, Pak. Ya, sudah sih Pak itu. Untuk yang di jig sama di pemakanan offset, post prosesnya sama. Berarti ini Pak kalau misal kayak yang setup 1, ini kan buat yang apa sih? 2. Yang diprosesnya itu yang 2 dulu. Terus nanti dimasukin lagi pos apa sih? G-code-nya yang setup 3. Kalau udah selesai yang setup 2, urutannya. Setelah setup 2 ke setup 4, Pak. Yang setup 3 tadi kita bikin jig ya. Kita anu aja, Pak. Kita namai aja. Kita klik di sini sekali. Rename ada nggak? Nggak ada. Klik ke kiri aja, Pak. Diklik kiri aja, Pak, di sini. Setup-nya kita klik kiri. Nah, itu. Tulis jig aja, JIG gitu. Biar nggak lupa ya. Yang setup 2 boleh kita ganti namanya juga atas gitu boleh. Sama diklik kiri aja. Atas. Kemudian yang setup 4 kita ganti namanya jadi makanan outside atau apa namanya boleh Pak. Cuman biar nggak lupa. Outside di luar. Iya. Out CD. Nah, gitu. Biar nggak lupa aja sebenarnya. Nah, ini kan baru yang kiri ya Pak ya kita pengerjaannya. Nanti yang kanan pada dasarnya sama, tinggal kita bikin setup baru lagi, 3 setup baru lagi untuk yang kanan. Gitu. Berarti nanti pas mau dimasukin ke mesin CNC-nya, urutannya yang jig dulu. Boleh jig dulu Pak pengerjaannya. Kalau udah selesai nanti atas dulu. Terus, berarti ditambahin. Sebentar. Jig udah jadi, terus dicopot, masukin bahan. Ya, copot. Oh iya. Berarti gini aja Pak. Daripada nyopot-nyopot, nanti pertama kita bikin atas dulu. Oh iya, bikin yang lubang-lubang tadi kan Pak. Terus habis itu kita bikin jig. Terus masukin ke sana ya, di bawahnya. Ya, bendanya langsung nanti ditaruh di atas jig. Kita setting Z aja, tinggal play. Oh iya. Oh ini mah setup 1 mah enggak ya tadi? Setup 1 enggak usah Pak, karena bahannya kita kan kecil-kecil nanti. Iya. Malah berbeda. Tapi enggak apa-apa kalau itu mau di bikinan Pak Iqbal sendiri kan harus dihargai itu. Kita double. Ya hidden aja enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa. Udah bisa mencoba bikin yang 2 langsung bareng itu bagus. Kalau memang untuk produksi memang paling bagus itu naik langsung 2 Pak. Ya. Jadi dalam sekali waktu bisa dapat 2 benda. Cuman kan karena kemarin pengirimannya memang bendanya potongan satu-satu, ya sudah kita ngikutin G-code-nya ya Pak ya.
Gitu sih Pak, kalau dari saya untuk hari ini, saya rasa Pak Iqbal dan Pak Haris sudah lebih mantep ini, udah bisa ngerjain di kayu, nanti bisa dicoba sendiri ya. Ya nanti Bikin kita coba-coba. Siap Pak. Emang belum berani sampai ke apa sih yang pakai bahan jadinya. Oh ya, Berarti boleh kita dicoba di kayu dulu di nggak kayu dulu apa-apa ya Pak. yang ini. Oh, boleh Pak. Nanti kalau udah mantep bener, baru boleh lah. Gitu, siap. Senang saya pokoknya. Ya nanti kita coba-coba dulu lah ya. Siapa? Enggak apa-apa. Gitu. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau mau diskusi lagi, bisa kita obrolkan Pak lewat WA atau nanti kalau butuh Google Meet atau Zoom lagi, kita janjian waktunya dulu. Kalau kosong sama-sama bisa nanti bisa kita lakukan. Oh ya Pak, berarti ini kalau misalkan ada 3, berarti harus dibikin G-code-nya 3 juga ya? Iya, baiknya begitu Pak. Satu. Iya. Jadi nanti biar jangan misalkan apa sih, di blok semua kayak gini, terus di post. Iya, jangan. Karena ada plus minusnya sih Pak. Kalau semua langsung, nanti bila ada kegagalan di tengah jalan, nanti kita harus ngulang dari atas kan, lama. Ya pas pertama itu nyobain kayak gitu kan waktu pas jadi nggak mau jalan di sensinya itu. Iya, gitu juga Pak. Lagian kalau kita bagi satu-satu gini, operator mesinnya lebih senang, lebih gampang kan Pak. Oh ini pemakanan atas dulu ya. Oh pakai toolnya apa sih? Oh ini. Oh ini buat jig ya. Jadi lebih paham lah, operatornya juga ikut paham. Seperti itu. Itu Pak Haris juga mengikuti ini sepertinya. Aman ya Pak Haris ya? Bisa dieksekusi dengan Pak Iqbal nih Pak. Kayaknya aman. Ya. Aku belum ngerti benar yang CNC-nya sih Pak. Belum 100% lah. Belum 100%. Iya. Iya memang harus itu sih Pak, belajar sendiri lagi. Intinya tetap terus belajar. Coba-coba itu paling penting Pak. Jadi jangan takut gagal. Itu sih dari saya. Ya Pak Dimas kalau begitu siap. Ya bisa nanti kita coba ini juga diulang-ulang lagi lah biar hafal. Boleh Pak. Injiknya dan lain sebagainya. Berarti nanti untuk minggu depan kita langsung ke CNC-nya ya Pak kayak gitu. Seperti itu jadwalnya Pak. Jangan seperti itu. Ya. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Iqbal dan Pak Haris. Iya Pak. Mungkin untuk Zoom pagi ini kita cukupkan sampai di sini ya. Iya Pak. Siap. Mohon izin live dari Zoom ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan Pak. Sama-sama Pak.